Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kami telah dipermudah untuk membuat tugas proyek biologi sel kami. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil akhir kelak nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Nabila, NPM 2121140117. Saya di sini sebagai moderator. Baiklah, di sini saya akan memperjelas apa itu sindrom. Sindrom dalam ilmu kedokteran dan psikologi adalah kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis, tanda-tanda simptoma, fenomena atau karakter yang sering muncul bersamaan. Sindrom ini pertama kali ditemukan oleh Clever pada tahun 1968. Dan sejak penemuan baru ini telah mempromosikan studi perbaikan DNA ke salah satu bidang biologi molekuler yang paling menarik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea kami persilakan dengan segala hormat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Secara garis besar, permasalahan yang ada dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari sindrom Down manusia? Yang kedua, bagaimana terbentuknya proses DNA? Yang ketiga, apa ciri-ciri penyakit keturunan? Dan yang keempat, bagaimana klasifikasi sindrom genetik? Selanjutnya tujuan. Adapun penulisan makalah ini bukan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Namun, diharapkan makalah ini bisa menjadi bahan untuk menunjang pelaksanaan bimbingan konseling. Setelah penulisan makalah ini, diharapkan agar setiap mahasiswa dapat beberapa pembelajaran dengan baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Dila. Kepada Dila kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawa, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pradila Damayanti, NPM 2121140174. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang akan saya bawa, yaitu pembahasan sindrom manusia yang terpengaruh dalam perbaikan eksisi nukleotida. Gen ini merupakan komponen dari faktor transkripsi. Transkripsi itu merupakan proses penyalinan atau kode salin DNA ke RNA atau kode DNA untuk pembentukan RNA. Merupakan proses penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer yang merupakan tahap awal dari kompleksitas ekspresi gen. Individu XP sangat sensitif menunjukkan gangguan pigmentasi kulit yang dramatis, khususnya di daerah yang terpapar sinar matahari. Ada peningkatan besar dalam insiden tumor kulit, jinak dan ganas, dan seringkali gambaran klinis ini disertai dengan kelainan neurologis dan penuaan dini. Fibroblast dari pasien ini sensitif terhadap sinar UV dan telah mengurangi tingkat perbaikan eksisi nukleotida. Mereka juga menunjukkan peningkatan frekuensi mutagenesis setelah UV yang berkolaborasi baik dengan gambaran klinis pasien dari peningkatan karsinogenesis kulit. Sindrom XP memiliki pewarisan resesif autosomal dan 7 kelompok berbeda dari kelompok pelengkap genetik diidentifikasi bernama XPA ke XPG. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan.
Kepada Jihan, kami persilakan dengan segala hormat. Kan DNA yang rusak. Kompleks XPA-RPA juga memiliki interaksi dengan TFIIH, XPF, ERCC1, dan XPG yang memainkan peran berbeda pada perbaikan DNA seperti yang dijelaskan di bawah ini. Gen-gen ini adalah anggota dari keluarga gen helikase RECU. Pasien anemia Fanconi mengalami penurunan jumlah semua elemen seluler darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit, hiperpigmentasi, dan perawakan pendek. Sel yang dikultur dari beberapa pasien FA sensitif terhadap gen kimia, seperti mitomycin C atau MNC, atau keturunan psoralen yang difotoaktivasi yang menginduksi pembentukan ikatan silang antar untai pada DNA. Dengan demikian, sel FA tampaknya memiliki cacat pada perbaikan, khususnya untuk jenis lesi ini. Namun ini tidak benar untuk semua pasien FA, yang menunjukkan heterogenitas genetik tertentu untuk penyakit tersebut. Faktanya, setidaknya 5 kelompok komplementasi genetik atau kelompok A hingga E telah ditemukan terkait dengan FA. Hanya 2 gen yang telah dikloning, FAA dan FAC, tetapi tidak ada fungsi spesifik yang dikaitkan dengan protein FAA dan FAC sampai sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Kepada Bintang kami persilakan dengan hormat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Suranda Bintang Nasution, NPM 21211447. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang selanjutnya. Ataksia telangiectasia AT adalah gangguan resepsi autosomal lain yang ditandai dengan ataksia cerebellar, keterbelakangan mental progresif, defek imun, inkoordinasi otot yang parah, dan kecenderungan kuat untuk keganasan, terutama pada sistem limforetikular. Istilah telangiectasia menggambarkan pelebaran pembuluh darah, terutama di mata dan di kulit. Kerusakan kromosom juga merupakan ciri umum. Sel AT secara abnormal sensitif terhadap pembunuhan oleh radiasi Pangion dan telah lama dianggap sebagai analog sinar X dan XP. Karena pasien XP sensitif terhadap sinar UV dan bukan sinar X. Namun, tidak seperti pengamatan dengan XP, tidak ada cacat yang jelas pada perbaikan DNA yang diidentifikasi dalam sel AT. Anehnya, sel-sel AT secara abnormal resisten terhadap penghambatan sintesis DNA oleh radiasi Pangion menunjukkan cacat dalam promosesan kerusakan DNA. Selanjutnya yaitu perbaikan DNA manusia dan penyakit terkait kanker. Penyebab lain ketidakstabilan genetik adalah seringnya munculnya ketidakcocokan pada heliks ganda DNA. Ketidakcocokan basa-basa dan lob kecil dapat terjadi selama sebagian besar mekanisme utama yang memproses DNA, yaitu replikasi, rekombinasi, dan perbaikan itu sendiri. Dari bakteri hingga eukariota, ada mesin enzim khusus yang memperbaiki ketidakcocokan ini, memulihkan urutan DNA asli, yang umumnya disebut dengan perbaikan ketidakcocokan DNA. Cacat pada perbaikan DNA pada bakteri telah lama diketahui sebagai penyebab fenotipe mutator. Dengan demikian, fenotipe seperti itu juga diharapkan pada sel manusia dan itu juga dapat dikaitkan dengan kanker keturunan. Faktanya, salah satu temuan terbaru yang paling menarik di lapangan adalah penemuan bahwa mutasi pada gen yang memperbaiki ketidakcocokan seperti MSH2, HMLH1, HPMS1, dan HPMS2 bertanggung jawab untuk kanker kolorektal,
non-polyposis hereditaire atau HNVCC yang mempengaruhi sebanyak 1 dari 200 individu dan juga subset dari kanker kolorektal sporadis. Individu biasanya heterozigot untuk gen yang tidak cocok, tetapi hilangnya heterozigositas yang mungkin terjadi secara spontan menyebabkan ketidakstabilan genetik yang berasal dari sel tumor. Faktanya, sel dari tumor pasien HNVCC menunjukkan peningkatan ketidakstabilan mikrosatelit dan biasanya rusak untuk perbaikan ketidakcocokan DNA. Adapun ATM gen, ketersediaan urutan gen perbaikan ketidakcocokan DNA akan membantu screening keluarga HNVCC untuk alel yang paling sering bermutasi. Selain itu, jenis kanker sporadis lainnya ditemukan terkait dengan ketidakstabilan urutan DNA mikrosatelit, mungkin karena perbaikan ketidakcocokan yang kurang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Kepada Dinda kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Najwa Febrianto, NPM 212114078. 2.3. Kesimpulan dan perspektif. Upaya keras untuk mengisolasi dan mengarakteristik gen perbaikan DNA telah membantu untuk memahami beberapa aspek mekanisme sel untuk pemrosesan kerusakan DNA dan keterlibatannya dengan sindrom manusia dan pembentukan kanker. Sekarang jelas bahwa ada hubungan kuat di antara berbagai mesin enzimatik yang menangani asam nukleat di dalam sel, jaringan yang menghubungkan perbaikan DNA dengan replikasi DNA, transkripsi, kontrol siklus sel, apoptosis, dan lain-lain. 2.4 CRM. CRM adalah penerimaan beasiswa pasca doktoral dari FAPMIG dan pekerjaan ini didukung oleh CNPG dan FAPSP. 2.5 Model. Model hipotesis untuk perbaikan eksisi nukleotida dalam sel manusia. Protein XPB dan XPD adalah bagian dari kompleks TFIIH, bertindak sebagai helikase, yaitu membuka lesi ganda DNA di daerah yang rusak. Terakhir yaitu adalah saran. Sebaiknya kita harus mengetahui berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan keturunan DNA, perbaikan eksisi nukleotida, dan sindrom, karena semua manusia memiliki penyakit yang berhubungan dengan faktor tersebut, baik dari sindrom DNA dan eksisi nukleotida maupun fisik lainnya yang menjadi penyakit menurun.